asuransi adalah perjanjian timbal balik antara dua pihak, yaitu antara pihak penanggung selaku perusahaan asuransi dan juga pihak tertanggung yaitu selaku nasabah. Di mana tujuan dari perjanjian asuransi ini adalah untuk memberikan perlindungan dari kemungkinan terjadinya resiko. Nah, untuk mencapai tujuan dari perjanjian asuransi itu, maka perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip asuransi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi adalah pedoman yang mengatur hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan saling percaya. Kemudian prinsip-prinsip asuransi, satu ada kepentingan yang dapat diasuransikan, kemudian ada prinsip itikat baik yang teramat baik, prinsip keseimbangan, dan prinsip subrogasi. Untuk memahami lanjut, mari kita dengarkan penjelasan sebagai berikut. Prinsip asuransi yang pertama itu ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan itu mengacu pada ketentuan pasal 250 KUHD yang dimana di situ dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi jika ia memang memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan itu. Jika pada saat perjanjian dibuat ternyata orang tersebut tidak memiliki kepentingan atas barang tersebut, maka penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi. Prinsip ini menegaskan bahwa harus ada hubungan kepentingan yang jelas agar perjanjian asuransi sah dan tidak batal demi hukum. Contohnya pada asuransi mobil. Nah, dalam asuransi mobil ini pemilik mempunyai kepentingan langsung dengan kendaraannya dan akan mengalami kerugian finansial jika nanti ada kehilangan ataupun kerusakan. Kemudian dalam contoh asuransi kesehatan ini individu ataupun anggota keluarga terdekat dapat mengasuransikan dirinya dan jika nanti ada sakit ataupun cedera, asuransi ini dapat meminimalisir biaya medis. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip itikat baik yang teramat baik. Selanjutnya, kewajiban perusahaan asuransi. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga harus jujur dan mereka wajib menjelaskan bahwa satu, risiko yang tertanggung, risiko yang dikecualikan, syarat-syarat polis, dan prosedur klaim. Semuanya harus jelas, transparan, dan tidak membingungkan. Nah, selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika tidak dipenuhi. Jika ada informasi penting yang disembunyikan oleh tertanggung, akibatnya cukup berat. Polis bisa dianggap batal demi hukum, klaim bisa ditolak, dan premi juga hangus. Tujuannya bukan untuk merugikan tertanggung, akan tetapi untuk menjaga keadilan dan kontrak asuransi. Jadi prinsip itikat baik yang teramat baik memastikan kedua pihak berjalan dengan penuh kejujuran, karena tanpa kejujuran perjanjian asuransi tidak dapat berjalan dengan adil. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada prinsip utmost good faith atau itikat baik yang teramat baik. Nah, prinsip ini tertanggung harus jujur kepada penanggung, yaitu kepada perusahaan asuransi terkait keadaannya. Tertanggung harus mengungkapkan kejadian yang sebenar-benarnya. Di Indonesia, prinsip ini dasar hukumnya terdapat pada pasal 251 KUHD. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa tertanggung harus dengan jujur memberikan informasi terkait keadaannya. Jika di kemudian hari terdapat pemalsuan atau pemalsuan fakta, maka polis dapat dibatalkan demi hukum. Sebagai tertanggung, kita harus selalu menyampaikan semua fakta material. Nah, fakta material itu apa? Fakta material adalah suatu hal yang mempengaruhi resiko di perusahaan asuransi. Misalnya, riwayat penyakit, pernah kecelakaan, atau objek kondisi yang rawan. Nah, ini harus disampaikan walaupun
perusahaan asuransi tidak menanyakan hal tersebut. Prinsip keseimbangan dalam asuransi yaitu prinsip yang menekankan bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung harus berjalan secara adil. Premi yang dibayarkan tertanggung perlu mencerminkan tingkat risiko yang dialihkan kepada penanggung. Sedangkan ganti rugi yang diberikan penanggung harus sesuai dengan kerugian yang benar-benar terjadi, bukan untuk memberikan keuntungan. Di samping itu, kedua pihak wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan itikat baik, dengan cara tertanggung harus memberikan informasi mengenai risiko secara jujur, dan penanggung harus menyampaikan ketentuan polis dengan jelas. Dengan cara ini, tidak ada pihak yang dirugikan dan perjanjian dapat berlangsung secara adil serta proporsional. Contoh dari prinsip keseimbangan yaitu jika seseorang memiliki rumah yang diasuransikan senilai 500 juta dan kemudian rumah tersebut mengalami kebakaran dengan kerugian senilai 200 juta, maka perusahaan asuransi hanya akan membayar ganti rugi sebesar 200 juta. Apabila jumlah klaim asuransi yang diajukan lebih dari 200 juta, misalnya 300 juta, maka klaim yang berlebihan tidak akan dibayarkan sesuai prinsip keseimbangan. Prinsip yang keempat adalah prinsip subrogasi atau subrogation principle. Yang pertama, Pasal 284 KUHD, penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Yang kedua, pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya, prinsip subrogasi itu dengan asuransi, pihak penanggungnya mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian. Setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung, simpulannya itu apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan kepada pihak ketiga tersebut.